Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wansur alaina khazainu rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminata asyarah. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu fayuqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Wa man tarakal haram wa akalal halal saffat fikratuhu ala mansu'atillahi ta'ala dalati ala ihya'illahi ta'ala ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam yang makrunan bita'dim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada bab yang akan kita sebutkan al-maqalatus saminata asyarah, maqalah nomor ke-18, dijelaskan di sini qila man tarakal dzunub, bahwa di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu terdiri atas dari mulai bab ada makalah-makalah. Nah, Imam Nawawi membagi dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini tidak ujuk-ujuk langsung satu bab, langsung satu kitab, tidak. Nah, terdiri atas bab dan setelah bab ada makalah. Nah, riwayatkan sedikit, ini kitab yang kita baca itu yang diciptakan oleh Imam Nawawi. Perlu ditegaskan, Imam Nawawi ini ada yang di Timur Tengah, Imam Nawawi yang di Saudi sana, dan yang kita baca kitabnya sekarang ini yaitu Syekh Nawawi yang berasal dari Banten, Al-Bantani. Tegasnya di tanah Tanara. Orang Tanara, Serang pasti apal tuh, tanah Tanara. Nah, ini Syekh Nawawi bisa istimewa menciptakan berbagai macam kitab, salah satunya kitab Nasha'ihul Ibad, dan ada lagi kitab Kasyifatus Sajah. Nah, ini Imam Nawawi, Syekh Nawawi merupakan anak daripada ayahnya Umar. Ini ayahanda Umar ini orang pertama yang mengajarkan ilmu kepada Syekh Nawawi. Waktu umur 5 tahun Syekh Nawawi diajarkan Quran. Diajarkan Quran, Pak. Sampai berapa tahun? Sampai 3 tahun, sampai menguasai ilmu Quran berikut tajwid-tajwidnya. Bahkan tidak hanya menghafal tajwid, tidak hanya menguasai ilmu Quran, sampai tahfidz, penghafal Al-Quran 3 tahun. Berarti 5 tambah 3 8 tahun. 8 tahun
Syekh Nawawi udah hafal Quran. Kita 80 tahun kuliah pajujut keneh Pak. Itu angges-angges. Masya Allah. Syekh Nawawi 8 tahun Pak udah hafal Quran. Sehingga membuat kiasan untuk kita semua bahwa memang guru yang pertama mengajarkan ke anak itu bukan ustadz-ustadz, tapi ibu bapaknya terlebih dahulu yang harus mengajarkan anaknya. Nah, kalau ibu bapaknya tidak sanggup, entah kena terbentur waktu, entah kena terbentur pekerjaan dan lain-lain, serahkan anak kita ke orang yang mampu mengajarkan anak kita. Pasrahkan, Pak. Pula kan ada kadang-kadang anak itu yang diajarkan tuh turut biung, mengikuti anak-anak yang lain. Ini orang tuanya nggak tahu nih anaknya ngaji di mana, tahu-tahu ngikut-ngikut aja. Nah, jangan sampai kayak gitu, Pak. Pasrahkan kewajiban anak orang tua kalau jadi anak itu salah satunya ayyu'addibahu idza aqala, mengajarkan ayyu'addiba, mengajarkan adab, ayyu'addiba, mengajarkan Al-Qur'an idza aqala, apabila sudah balik, sudah berumur. Nah, diajarkan Quran. Nah, ini seperti yang dicontohkan oleh ayahanda Umar kepada Imam Nawawi, mengajarkan kepada anaknya Al-Quran 3 tahun sampai tamat umur 8 tahun menjadi tahfidz penguasa Al-Quran, mondok gitu ya, mondok Pak. Syekh Nawawi 8 tahun mondok, Masya Allah. 8 tahun mondok kemana? Ke Jawa Timur. Kalau tidak salah nama gurunya itu di Sawah Timur, Syekh Arifin di Jawa Timur. Ada keistimewaan dari situ, Pak. Yang memang piwaliun, menjadi salah satu waliullah. Dititipin tongkat, Pak. Dititipin tongkat sama siapa? Wallahu a'lam, sama barang goib. Dititipin tongkat Imam Nawawi, Syekh Nawawi untuk berangkat. Kata kakek-kakek itu yang mengirim tongkat kepada Syekh Nawawi, nah, pegang tongkat ini, jaga sebaik-baiknya. Nanti kita akan bertemu di Arab, di Saudi. Kata Syekh Nawawi, emang aing bakal ke Saudi gitu. Sekian negara lagi pacekik, waktu itu Belanda lagi hrit-hritnya, Pak. Boro-boro ke Arab, ke Jawa Timur aja nggak tahu nyampe, nggak tahu enggak. Tapi nggak dipikirin sama Syekh Nawawi, berangkatlah sambil memegang tongkat. Tibalah di satu tempat itu yang sekarang dinamakan Alas Roban. Alas Roban itu ke jalan udah berhari-hari, yang mana aus, lapar, ngantuknya luar biasa. Tengah-tengah jalan mau ke pondok, mau mondok, Pak. Nggak pakai kendaraan, nggak pakai apa. Dulu kan ya, dulu belum ada kendaraan. Nah, akhirnya singkat ceritanya ketemu sama rarasaan Syekh Nawawi itu ada satu saung. Di situ satu saung, ada satu bubuk lah ceritanya yang dilihat oleh Syekh Nawawi. Masya Allah, alhamdulillah. Itu pada waktu itu Janari, jam petang lah, jam 12 malam ke sana, jam 1, jam 2 kurang lebih. Gitu ya, kelihatannya ketemu tempat singgah. Mau minta izin ke yang punya tempat, nggak keburu ke izin minta tempat, jangan ngantuk. Lapar, haus, dan ngantuk semua ditahan. Akhirnya sudah tidak tahan untuk tidak meminta izin kepada yang punya rumah, tidurlah di tempat itu. Akhirnya terbangun dengan suara adzan subuh ternyata. Entah suara adzan dari mana, padahal di Alas Roban, Pak. Masya Allah, Alas Roban itu kan sampai sekarang terdengar mistisnya kan ya. Gitu ya, hutan-hutannya itu luar biasa. Masya Allah. Gitu ya, terdengar suara adzan. Akhirnya Syekh Nawawi ambil wudhu, sholat di itu. Begitu selesai sholat, itu tongkat mau dibawa lagi, mau melanjutkan perjalanan. Begitu diangkat itu tongkat, keluar darah. Akhirnya setelah keluar darah, Syekh Nawawi melihat ke atas, Masya Allah, yang ternyata dilihat dimulai tidur sampai bangun sholat itu bukan saung, bukan tempat alas tidur, tapi itu yang jadi sandaran tempat tidur Syekh Nawawi adalah lidah ular. Tadi Syekh Nawawi tidur di mulut ular yang sangat besar.
Masya Allah, sehingga Syekh Nawawi tertimbul rasa manusiawi Pak. Waktu orang gede Pak Sion, Masya Allah, akhirnya sudah kelihatan takut Syekh Nawawi ular ngomong dengan izinnya. Dengan izin Allah ular ngomong, wahai Nawawi jangan takut. Aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan banyak sampai segede kira ini. Untuk apa? Untuk menjamumu supaya bisa tidur di mulutku. Itulah salah satu keistimewaan Syekh Nawawi. Ayah urang pan atau ayah orang pakai congcong pan orang lah. Gitu ya. Nah itu Syekh Nawawi lah. Akhirnya mondok ke Syekh Arifin, tidak lama Pak. Tidak lama, hanya 1 ke 2 bulannya. Balik lagi ke Syekh ke Ayahanda Umar. Akhirnya ini kata Ayahanda Umar, waduh Nawawi, hendak kumaha ge ieu anjeun engkau harus mondok, harus belajar. Karena di sini tidak ada pada waktu itu di Banten tidak ada pendiri pesantren, tidak ada orang yang berilmu. Disuruh menimba ilmu. Masya Allah, akhirnya setelah lama itu singkat ceritanya Ayahanda Umar meninggal, wafat gitu ya. Akhirnya Syekh Nawawi itu diasuh dengan ibunya. Akhirnya kata ibunya, wahai Nawawi laksanakan perintah mendiang ayahmu, mondoklah kemanapun, asal kata ibu seperti ini amanatnya, kalau guru belum nyuruh pulang jangan pulang. Ibu mah ibu aja, kangen mah kangen aja, rindu mah rindu aja, udah sono. Coba orang tua sekarang kayak gitu nggak tuh? Mondokin anak, aduh geus ceng balik bae lah, ari geus teu boga bekal mah aya kena indung bapak ya besik eueuh pae pae. Tungtung naon pan, atuh balik deui pan pesantren. Gitu ya. Nah inilah Syekh Nawawi seperti itu pendidikannya. Akhirnya umur 15 tahun singkatnya cerita, ini Syekh Nawawi menjadi mufti pada waktu itu, menjadi orang yang diwarisi keilmuannya masyhur luar biasa. Akhirnya mau mengembangkan ilmu di Banten tidak bisa mengembangkan ilmu karena pada waktu itu penjajah Belanda saking krit-kritnya, berangkatlah ke Makkatul Mukarramah. Nah asal muasalnya ada kitab Kasyifatus Saja, itu di sana ada gurunya gitu ya, yang namanya kalau tidak salah Syekh Sambas As-Sambalawi gitu ya. Nah itu pertama diciptakannya itu tanggal 1 Ramadan, beresnya tanggal 30 bulan Syawal. Nah padahal itu sang guru berwasiat kepada Syekh Nawawi, wahai Nawawi, ini guru titip, ini semua santri ajarkan olehmu. Mama saya mau membuat kitab dulu, cuman belum ketemu ini. Mau membuat kitab, mungkin mau sebulan, 2 bulan, entah setahun, 2 tahun. Itu Syekh Nawawi tidak menjawab apapun Pak, hanya terdiam, berangkat ke kamar merenung. Kasihan amat guru ya, daripada yang guru harus jerih payah susah-susah ninggalin santri membuat kitab, mending dijieun bae wae cenah. Dibuat sama Syekh Nawawi sendiri Pak, istikharah dapat tetet, dibuat hanya 1 bulan, 2 bulan kurang, Masya Allah buat kitab. Hanya diangsongkan lah oleh ke guru, wahai guru, mohon maaf kalau ada yang salah tolong koreksi. Guru pun kaget, Masya Allah, ini nih kitab yang mau diciptakan olehku, kok kamu bisa mengarang, bisa sama seperti ini karangannya. Akhirnya udah singkat cerita itu tanggal 1 Ramadan Pak, dibuatnya tanggal 1 Ramadan. Kitab Kasyifatus Saja itu yang kita pelajari ilmu fikihnya, tanggal 1 Ramadan beres tanggal 30 Syawal. Itu sih yang diciptakan oleh Syekh Nawawi. Itulah jadi salah satu keistimewaan Syekh Nawawi. Nah sesudah 15 tahun sempurna dari Saudi Arabia, pulanglah ke sini. Pulang langsung tidak ke Jawa tapi ke Jakarta. Kemana? Ke Pekojan, Masjid Pekojan. Pada waktu itu al-muftinya di sini yaitu Al-Habib Umar, gitu ya, Habib Umar. Masjid yang ada sampai sekarang itu Masjid di Pekojan pernah dikunjungi oleh Syekh Nawawi, sholat di itu tempat namanya Wali Pak. Sholat, kenapa memang kiblatnya itu kurang merenah Pak, kurang nyisi lah.
Akhirnya di situ memanggillah Habib Umar, wahai Habib, sini. Ini kiblat agak serong ini, nggak pas sama sasaran, nggak pas sama Ka'bah. Kata Al Mufti pada waktu itu, kata Habib Umar, udah pas segini. Akhirnya timbul perdebatan, udah selesai ya. Akhirnya Syekh Nawawi ngajak Habib Umar ke atas, ajak Habib Utsman ke atas lantai 2, diusapkannya mukanya, Masya Allah, terlihat Mekah jelas. Akhirnya benar, kurang serong sedikit, Masya Allah. Disitulah, itu pada waktu itu Habib Utsman udah jadi mufti Pak. Syekh Nawawi masih 15 tahun. Habib Utsman pengen nyium tangan Syekh Nawawi nggak mau lagi, pengen nyium Habib Utsman. Masya Allah, engkau mah Habib dzurriyyah Rasul, aku harus menghormatimu. Engkau seorang waliullah, Pak surupan ayo mau yuk sampai kekabehan. Gitu ya. Nah, akhirnya itulah ketenarannya, salah satu keistimewaan keilmuannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, inilah yang mau kita bahas pada malam ini. Kata Imam Nawawi, kila diucapkan, man tarakal dzunuba, barang siapa orang yang meninggalkan berbagai macam dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa gede, raqqa qalbuhu, maka akan lemas hatinya. Fayuqbalun nasihatu, sehingga kalau hatinya sudah lemas, hatinya sudah tidak keras, fayuqbalun nasihat, maka dia akan bisa menerima nasihat-nasihat. Wa yakhsha'ulaha, dan dia akan yakhsha, gitu ya, akan ikhlas, gitu ya. Nasihat intinya dia akan menerima seluruh nasihat-nasihat itu. Kenapa ini orang kadang-kadang ada orang yang tidak diterima nasihat-nasihatnya? Awas, bisa jadi itu orang itu masih gemar untuk melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa gede. Nah, jadi cirinya orang yang bisa meninggalkan dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, raqqa qalbuhu, maka akan lemes hatinya. Jadi dia akan bisa menerima nasihat, gitu ya. Dia akan bisa menerima nasihat, akan ikhlas. Kalau misalkan dia lagi di posisi salah, dia akan ikhlas menerima kesalahan itu, gitu ya. Kalau ada orang yang memang sudah benar, gitu ya, akan diterima nasihat tersebut, tidak temuat maneh. Ada kan kadang-kadang orang yang nggak menerima kesalahannya, udah jelas-jelas salah, diberi nasihatnya, ngomong apa lu, gitu ya. Apalagi yang ngomongin lebih muda lagi, mau anak kemarin ngomong apa kali, nih gue ini yang lebih tua nih, garamnya aja lebih banyak daripada apa gitu tak. Itu namanya tanda-tanda orang yang nggak mau diterima nasihat, gitu ya. Itu ciri-cirinya orang tidak mau meninggalkan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan al haram, perkara-perkara yang haram, baik itu fil ma'tum, baik itu yang dimakan olehnya perkara yang haram itu, wal malbus, baik yang dipakai, wa ghairihima, baik maupun selain daripada yang dimakan dan yang dipakai, itu wa akalal halal sopat fikratuhu, maka akan bersih pikirannya, kalau kita meninggalkan perkara yang haram, baik itu yang haram untuk ukuran fikih al-maktum, umpamanya Allah sudah mengharamkan, umpamanya engkau memakan daging-daging yang sudah dienas oleh fikih, seperti daging anjing dan daging babi, dan anak-anak yang terlahir daripada anjing dan babi. Nah, itu akan terhindar, sofat fikruhu, akan bersih daripada pikirannya. Nah, jauh daripada itu, mana lagi dia menjauhi perkara yang diharamkan menurut hukum syara, seperti riba, gitu ya, riba. Kenapa? Ada satu orang tua yang menafkahi anak istri keluarganya dengan perkara yang haram, itu dikhawatirkan, kata banyak ulama, dikhawatirkan darah yang mengalir
dari hasil jeripayah yang haram itu akan mengalir darah-darah haram juga, sehingga ketika disuruh ke dalam kebaikan oleh orang tuanya nggak mau. Nah, sholat, Pak sholat, nanti ajalah Pak, awas, itu bisa jadi, boleh jadi barang makan kita yang tidak kita jaga dikasih kepada keluarga kita, gitu ya. Nah makanya kita minta dibersihkan ketika mencari nafkah, dibersihkan dari perkara-perkara yang haram. Sebab kalau perkara yang haram ini sudah nempel ke badan Pak, emang rada sulit mengadaptasinya. Kadang-kadang ini ustadz di kampung dirangkas saja, minta air ke ustadz, waktu ngesebut ada kali 7, yang mau 7 kerat namanya, tapi anak badung baik. Nah boleh jadi bukan nggak mempan doa ustadz, tapi emang mungkin daripada makanannya, daripada penghasilannya yang tidak beres orang tua terhadap anak. Inilah yang harus kita jaga. Mana lagi, wa akalal halal, dan dia berusaha untuk memakan makanan yang halal. Sofat fikratuhu, maka itu orang akan dibersihkan seluruh pikiran-pikirannya. Ala mansu'atillahi ta'ala dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti. Tegasnya yaitu mansu'ati, jadi dibersihkan daripada pikiran-pikiran mansu'ah, pembuatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalati ala ihya'illah, kang nuduhaken ing atase nguripaken Allah Subhanahu wa taala ing makhluk. Nah, jadi yang dilihat itu bukan makhluknya, tapi khalik. Ketika ada satu makhluk yang berbuat kesalahan, ia tidak kecewa dengan makhluk tersebut, tapi memandang Allah, sehingga kekecewaan itu akan sirna karena memandang sang ciptaan khalik, yaitu Allah. Nah insya Allah tuh kalau hidup semacam seperti itu akan jauh daripada pembencian, pembenduan, saling benci, saling hasad, akan jauh Pak. Nah ini ilmu tasawuf ini namanya. Ketika ada manusia, ada orang memandang sesuatu perkara urusan dunia, yang dilihat itu bukan perkaranya, tapi ciptaannya, insya Allah akan dekat dengan Allah. Jauh dengan mansubat, jauh dengan barang-barang yang dipikir haram. Gitu ya, contohnya misalkan ada pohon pisang. Pohon pisang kebetulan ini lagi bagus. Ini pisang bagus amat ya. Bagus, nak melak air, gitu ya. Nah ini kan kalau misalkan perkara dinilainya seperti itu, tidak memandang Allah, itu akan jauh akan timbul kekecewaan. Kalau kita matur terhadap khalik, bukan makhluk. Ini speaker lah, ini kayaknya ya. Baju pakai tahu lah ya. Kayaknya rada kerap ngomongin. Gimana mau pakatnya? Dipakai apa enggak? Matiin aja. Udahlah. Nah, kembali. Jadi gitu. Cek lo sama. Pakai aja. Cek. Lo. Nggak ada ini, nggak ada suara dalam. Ya, cek, lo, cek, set, lo. Lo, cek, lo. Ini tes aja Pak. Di sini topik sini aja. Pakai enggak dia sambil tes di situ enggak? Oh gitu. Mati itu cabut itu dia. Cabut itu jadi cabut.
Cek dulu. Lanjut ya. Nah, jadi kembali wadzalika bi anna ta'ammala bi fakrihi wa tadabbara bi aqlihi annallaha ta'ala khalaqahu min nutfah. Jadi kata Imam Nawawi, tafsiran daripada pemikiran-pemikiran bersih untuk orang yang bisa menjauhi daripada orang yang memakan makanan haram dan berusaha memakan makanan yang halal. Jadi ditafsirkannya di sini bi anna ta'ammala bi fakrihi, untuk memikir-mikir, wa tadabbaro, dan bertadabbur, bi aklihi, dengan akalnya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa, menciptakan manusia, min nutfatin, dari air nutfah. Dari air apa? Dari air mani. Nah, kita semua ini nih, lo cek. Nah, kita semua nih, dari mulai Pak Pardi sampai Bapak ya, semua juga diciptakan dari air nutfah. Cuman memang air nutfah ini kan tergantung dari sarihnya masing-masing. Ada yang sarihnya daripada ayam penyet. Ada lagi sarihnya dari apel. Tergantung makanan masing-masing ibu bapak kita dulu, gitu ya. Nah, dari cai pati makanan, sari pati makanan yang kita makan, nah itu cai nutfah, gitu ya. Firrohami, nah air nutfah ini sampai ke rahim ibu kita, faja'alaha, dan kemudian faja'alaha, dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala alin nutfah tersebut alaqah. Nah, dijadikan apa? Alaqah itu getih kempel, Pak. Gitu ya. Nah, sesudah nutfah 40 hari jadi getih kempel, gitu ya, darah kempel. Summa mudghatan. Kemudian setelah alaqah, setelah darah kempel, itu jadi daging kempel. Summa khalaqa minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada nutfah itu lahman, daging. Kalau tadi mudghah hanya segumpal daging, mudghah berarti 40 hari ketiga ya. Nah, setelah 40 hari keempatnya lahman, dijadikanlah daging. Nah, setelah lahman barulah adnan. Nah, setelah dijadikan daging barulah dimasukkan tulang-tulang. Gurukon. Nah, dibarengi dengan gurukon. Gurukon itu pirang-pirang otot, gitu ya. Wa soban, dan sendi-sendi. Kemudian setelah itu wasyaqqalaha sam'an wa basaron. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membelah kepada apa? Kepada lahman tersebut dibagi-bagi. Dibentuklah ada sam'an, ada telinga, ada mata, ada anggota yang lain. Nah, maka 4 bulanan ibu yang mengandung, nah ini yang disorot. 4 bulanan ibu yang mengandung itu kita sebagai orang tua, ayah, anak daripada janin itu, gitu ya. Kata orang tua dulu dipersilakan untuk 4 bulanan, gitu ya, selamatan syukuran. Kalau bisa orang tuanya yang khatami, baca tadarus Quran di depan janin. Jadi supaya janin itu terdengar suara ayahnya lagi ngaji Quran. Waduh Pak Ustadz, kalau ngajiin mah saya udah nggak sanggup. Kalau ngaji Quran mah nyuruh santri, nyuruh orang yang sanggup ngaji, gitu ya, suruh ngaji, gitu ya, di umur 4 bulan. Ada lagi yang ngomong 7 bulan, silahkan, itu tasyakur. Sebab apa? Allah sudah meniupkan ruh daripada janin, itu janin sudah punya lah, gitu ya. Sudah tadi dibagi-bagi sam'an, sudah punya pendengaran. Jadi apapun sang ibu yang sedang mengandung, apapun yang dibicarakan terdengar, gitu ya. Apalagi basar, punya penglihatan,
gitu ya, apalagi anggota yang lain. Summa sahala al-khuruja lil janini min batti ummihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kepada janin tersebut min batni ummihi, daripada perut sang ibu. Wa ilhamahu irtidha'a sandi, dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada sang janin irtidha'a, untuk memberikan rizki kepada sang janin. Apa? Jadi kan selama kandungan, selama sang ibu mengandung sang janin, sang bayi ini kan putus head. Nah, getih head yang Allah ciptakan untuk perempuan diganti rizki, ya, diganti rizkinya untuk sang janin yang tadinya getih head, digantinya dengan apa namanya, air susu. Nah, itu milik rizki sang bayi, Pak. Nah, itulah jadi kata Imam Nawawi untuk memikirkan, mentafakurkan bahwa besarnya ciptaan Allah. Coba kalau kita pikirkan banyak, itu janin yang ada di rahim ibu kita, itu siapa kan yang rizkian kalau bukan Allah? Gitu ya. Di dalam kan nggak ada pabrik susu, nggak ada pabrik biskuit. Sudah misalkan kadang apa namanya, bapaknya ngirim beras itu kata gosok, enggak, gitu ya. Tapi itu janin hidup sampai 9 bulan. Nah, itulah yang perlu ditafakurkan oleh kita, bahwa seluruh makhluk Allah pasti diberikan rezeki oleh Allah. Faja'alahu fi awwalil amri bila asnanin, gitu ya. Kemudian Allah kepada sang janin itu fil awwali amri, daripada awal perintahannya bila asnanin, gitu ya, daripada awal perkara diciptakannya itu tidak ada gigi. Summa anbat lahul asnanu summa asqataha wa azalaha inda sab'i sinin. Nah, inilah jadi pas awal waktu seluruh bayi yang dilahirkan, Allah tidak ciptakan langsung, tidak ciptakan gigi, Pak. Gitu ya. Kalau diciptakan gigi mah berarti atau krinyus wangi kan, audi paling bapaknya. Nah, akhirnya diciptakannya itu tadi, gitu ya. Setelah umur berapa? Setelah sab'a sinin, gitu ya. Setelah 7 hampir setahun diciptakan. Summa a'adaha marratan ukhra wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tingkah kepada itu hamba mutaghayyiran, hal berubah-berubah, min sagrin ila kibrin, dari tadinya kecil menjadi besar, dari tadinya muda menjadi tua. Nah, itu perkara yang harus kita renungkan, Pak. Ini kita semua ini kan nggak semua yang muda, ini kita semua yang hadir nggak semua tua. Yang tua udah pasti ngalamin muda. Coba Bapak kaca dikit aja nostalgia, baheula mah aing teu kieu, baheula mah aing pangklasepna di kampung Jawa ya, aing kurang geus ompong dia. Nah, itu yang harus dipikirkan. Artinya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Sang Khaliq. Ulah mikiran aduh anjir gesepet ya hari kudu dibawa kasar, bukan gitu, Pak. Itu sebagai ciri, gitu ya. Di rambut ngeliat ke atas yang dulu hitam, terurai kaset, Pak, gitu ya. Jangan perempuan dulu, kecek Bapak ya. Perempuan dulu sehari jangankan 1, 10 ngantri ya. Waduh, hari kuari sesudah tulisan Pak Hiji ke mabur, Pak. Gitu ya, takut. Nah, inilah jadi rambut yang ke atas sudah huis. Makanya kata ahli fikih, makruh hukumnya orang yang sudah huisan itu disemir hitam, makruh. Bahkan ada yang menghukum haram. Jangan, itu sebagai ciri. Kalau misalkan yang muda-muda apa namanya rambut hitam diputih, silakan. Disemir putih umpamanya silakan. Atau disemir merah atau pirang, silahkan. Tapi orang yang sudah
berhuis, beruban, berputih warnanya, disemir hitam, nah itu makruh, bahkan haram, nggak boleh. Gitu ya. Nah itulah. Jadi tadi tuh min sogrin ila kibrin, yang tadinya kita masih kecil, minal kibri sudah besar. Yang tadinya min syababin, yang tadinya kita masih muda, ila hiromin, menjadi pikun, menjadi tua. Gitu ya. Yang tadinya tenaga kita kuat luar biasa, kualitas encok tuh ya. Banyak. Itulah. Itu yang perlu ditafakuran kata Imam Nawawi itu. Jangan lupakan itu. Min sihatin au min sihatin. Daripada kita tadinya selalu sehat, bugar, luar biasa, ila sakomin, kuali geringan baik. Gitu. Seminggu sekali datang ke dokter deh. Aduh pak, dokter gak sampai bosanan, bapak ini lagi. Kenapa pak? Aduh, iya lihat hulu sih. Gitu ya, ini badan, ini cangkeng segala macam. Gitu ya. Wa ja'alal abdu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba kulla yaumin yanamu, menjadikan seorang hamba dari setiap waktunya yauma yanamu, untuk ada waktu tidur. Ada kan yang dibagi di dalam kitab taklim, ini waktu, semua waktu itu 24 jam. Enggak semua urusan dunia Pak harus dibagi-bagi. Ada dengan waktu istirahat, artinya tidur, gitu ya. Ada waktu beribadah, ada waktu untuk mencari dunia, dibagi semuanya. Jangan ibu 24 jam hafal-hafalkan jangan dunia, gitu ya. Padahal kalau ditafakuran kata Imam Nawawi, dunia itu bukan terminal akhir dalam sebuah perjalanan. Dunia itu hanya tempat pengumbaraan. Namanya tempat pengumbaraan itu pasti semua juga nggak ada yang nggak capek, gitu ya, letih. Karena dunia itu bukan tempat tenang, dunia itu tempat capek, dunia itu tempat hesek, tempat susah, gitu ya. Maka salah untuk orang yang kekomuan, menghiasi, berusaha sekeras mungkin untuk mengumpulkan dunia. Karena kan kata Nabi juga, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanamnya, tempat tandurannya untuk nanti balik jaga ke akhirat. Gitu ya. Salah satunya untuk orang yang membaca sholawat kepada Nabi akan dibalas oleh Allah 1 sholawat 10 rahmat. Itu pasti nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di alam baras, di alam kubur itu akan ketemu Pak. Kenapa? Kita sudah membaca sholawatnya tadi di alam dunia, gitu ya. Nah makanya nanti untuk orang yang sudah masuk alam kubur hanya tersisa penyesalannya, minal khasirin, hanya tersisa penyesalannya. Sehingga orang yang tidak punya amalan soleh datang ke alam kubur itu seperti ibarat mal mayyitu fi qabrihi illa qalburikil mugawis. Itu seperti orang yang ingin melancong jauh ke Jawa Timur sana tapi nggak punya bekal. Masya Allah, mau bepergian tapi kebuka bekal, panjang naona sengsara di jalan. Nah makanya jaga bekal kita ini untuk nanti di akhirat. Kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita untuk nanti sampai di akhirat, gitu ya. Nah inilah, jadi kata Imam Nawawi, kita disuruh bertafakkur. Mana lagi wayastayqadha, dan ada waktunya bangun. Ada waktunya bangun, ada waktunya tidur. Bahkan tadi itu riwayat sedikit di nama Nakib Syekh Nawawi, itu daripada ujung kewaliannya Syekh Nawawi ingin merasakan thariqah. Akhirnya diijazahkanlah thariqah tersebut Qadariyah wa Naqsabandiyah. Salah satunya yaitu dari mulai sekarang Nawawi, kamu ilmu sudah gede tapi thariqah belum. Nah inilah diijazahkan salah satunya, kalau makan dari sekarang
jangan lebih daripada 3 suap. Jangan lebih dari 3 suap, gitu ya. Tapi bukan 3 suap lain. 3 suap, hanya 3 suap. Jangankan lagi makan, lagi sedikit, jangankan lagi banyak, lagi sedikit pun hanya 3 suap. Ya. Yang kedua, kata gurunya Syekh Nawawi, jangan dulu tidur kalau sudah ngantuk. Ya, jangan dulu tidur, kalau belum ngantuk jangan tidur. Baik itulah masih sore, masih habis isya. Kalau misalkan udah ngantuk tidur. Kalau belum ngantuk meskipun udah jam 2 malam jangan dulu tidur. Nah, ini ijazahnya salah satunya. Nah, inilah. Maka ada wiridannya. Ini Syekh Nawawi saking pinter-pinternya, salah satunya itu mempunyai pantangan seumur hidupnya. Itu Syekh Nawawi tidak pernah memakan makanan yang ada di laut. Kalau kita umpamanya pengen pikiran kita, otak kita cerdas, gitu ya, jangan apapun yang belet baik, itu aja pantangan. Air laut, apapun yang ada di laut pantangan, ikan apapun itu ditantang, gitu ya. Sehingga Syekh Nawawi itu hanya memakan telur dan daging dan telur, hanya itu Pak, gitu ya. Inilah. Jadi wastayqadha wa kada asy'uru wa adfaruhu kullama saqata minha wa raja'a ila ma kana kadzalik. Kemudian yang harus ditafakkurkan syu'uruhu, rambutnya itu orang, gitu ya. Rambutnya seseorang yang tadinya hitam terurai bagus, kelihatannya jadi putih. Wa'adfarahu, dan kuku-kukunya. Nah, kuku-kuku ini Pak, kalau menurut hukum fikih itu jangan sampai panjang. Kalau mau panjang, kalau bisa ngerawatnya silakan. Tapi kalau kita nggak bisa ngerawat kuku panjang dari di jerona hidung, itu haram Pak. Bahkan tidak sah wudunya. Wudunya kan air masuk. Wajib air masuk itu ke sela-sela kuku. Sedangkan umpamanya yang masuk panjang hidung, nah itu air nggak masuk ke situ, jadi batal wudunya. Jangankan sholat, wudunya juga batal. Itu ya. Awat faro. Ada Pak Ustadz, saya mas resep, ya saya suka kuku yang panjang, silakan asal rawat, dibersihkan. Cuman kalau bisa, kata hadis kalau tidak salah menyebutkannya, setan itu mengelilingi kuku-kuku yang panjang. Jadi kalau ada orang yang kukunya panjang, itu dikelilingan setan ya, kukunya ya, gitu ya. Atau lain jalan mau berarti maung setan, gitu ya. Wa adfara kullama saqata minha raja'a ila makana kadzalik. Maka disuruh sakoto, potong rambut juga. Berarti syu'ur itu di situ umum, bukan hanya rambut, tapi sampai ke bawah kumis. Sakoto kata Imam Nawawi urus, ulah sampai lewat bibir, mau bibir tekan dulu ke kumis. Ya rumbah kan anak. Sakoto kata Imam Nawawi, potong. Ada lagi kuku potong, gitu ya. Sakoto rambut ulah sampai galing luar biasa, masya Allah. Sebab pernah kita pelajari orang yang tidak sempat haus, gitu ya. Umpamanya tidak sempat haus, setelah dia mempunyai hadas besar, entah itu keluar cai mani, entah itu berjima dengan istrinya, tapi dia tidak hadas besar, tidak mandi junub, itu awas. Rambut kuku yang sudah terpisah daripadanya akan mendakwahkan dirinya nanti di akhirat. Baru juga mau dimasukkan ke surga, kata kuku dan rambut yang tidak diadusi, Gusti kami tidak ridho kalau ini fulan bin fulan masuk surga, karena kami tidak diurus oleh dia dulu, tidak diadusi, tidak dibersihkan. Nah, makanya di situ sampai ilmu fikih pun mensurahkan lebih luas, kalau punya hadas besar jangan sekali-kali ke mana-mana apalagi sampai makan. Punya hadas besar, cepat-cepat mandi lah, gitu ya. Jangan mengaktivitaskan yang lain, bahkan sampai duduk di tempat ibadah masjid pun tidak boleh, gitu ya. Di situ disebutkan meliwati masjid,
Nah, liwat di sini memang dijelaskan, ditafsirkannya, umpamanya ini orang yang mempunyai hadas besar keluar di pintu ini, masuk di pintu ini, keluar di pintu belakang. Nah, itu disebut orang liwat. Tapi orang misalkan masuk di pintu ini, keluar di pintu ini, itu hanya sebatas meliling, tidak disebut liwat. Nah, tapi hal seperti itu pun jangan dicoba-coba kalau mempunyai hadas besar. Inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati kitab Al-Fatihah.